Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. InsyaAllah Ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surah di juz yang ke-30, dan kita sampai pada surah Al-Alaq yang kemarin sudah diberi isyarat pada surah Al-Qadr pada ayat yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi." Hu di sana salah satu tafsirnya adalah merujuk pada surah Al-Alaq, yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Nah, tentu kisah dari surat ini ma'rufah, sangat terkenal ya. Kisah dari surat ini sangat terkenal, di mana 5 ayat yang pertama adalah kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa malam selalu bermimpi hal yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa malam selalu bermimpi hal yang sama, yaitu melihat cahaya seperti cahaya yang memecah gelapnya malam ketika waktu fajar tiba. Dan ketika fajar tiba, itu ada segaris cahaya yang membelah gelapnya malam. Mirip seperti itu berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Kemudian hubbiba ilaihi, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suka untuk berkhulwah, suka untuk menyendiri, untuk fokus bertafakur, kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mengambil tempat di salah satu tempat di kota Mekah, Hira, yaitu Gua Hira yang antum kenal sejak SD, Gua Hiro biasanya, Gua Hiro. Hira bil ha, ya, dia menggunakan bil ha. Hira. Gua yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyendiri dari manusia, dan ini merupakan isyarat bahwasannya manusia akan menemukan Rabbnya ketika menjauh dari manusia ya. Dia akan menemukan dirinya sendiri ketika mampu mengambil waktu dalam satu hari semalam. Itu ada waktu yang dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kebanyakan mereka walaupun qiyamul lail, tapi mereka tidak sendiri karena HP-nya hidup, ya, handphonenya hidup, sosmednya hidup. Jadi meskipun qiyamul lail, dia tetap berinteraksi dengan manusia. Itu menyebabkan qiyamul lail di zaman sekarang kehilangan makamnya, kehilangan kemuliaannya. Oleh karena itu tidak berubah wataknya, tidak berubah sifatnya, tidak berubah akhlaknya meskipun banyak qiyamul lailnya. Karena qiyamul lailnya tidak berkualitas. Dia tidak bisa memutus hubungan dengan manusia. Hatinya masih ta'alluq, masih sangat kuat terikat dengan manusia, bahkan di waktu-waktu dia khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke surat Al-Alaq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira menyendiri, tahannus, kemudian antum tahu kisahnya. Ya, datang Jibril alaihissalam sampai pada disuruh membaca ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Antum kalau tahu ayat pertama ini ayat yang sulit untuk ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena orang kafir Quraisy meskipun dia menyembah banyak sekali sesembahan, akan tapi kalau ditanya, oleh karena itu dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Kalau orang kafir Quraisy ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti menyebut nama Allah.
Jadi ketika ayat ini turun, seakan-akan membuat orang kafir Quraisy itu mempertanyakan ibadah mereka sendiri. Kok bisa menyembah selain Allah padahal mereka tahu yang menciptakan adalah Allah. Oleh karena itu di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kalian, yang menciptakan kamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini lebih ajib lagi karena teknologi belum banyak di zaman itu dan belum banyak yang tahu bahwasanya penciptaan manusia itu dimulai dari 'alaq. 'Alaq itu proses menempel, oleh karena namanya 'alaq. 'Alaq itu artinya menempel, ya. Di mana segumpal darah itu menempel pada dinding rahim. Ya. Jadi proses manusia itu prosesnya nempel, bersandar. Manusia sejak fitrah awal penciptaannya itu bersandar. Ya. Jadi kalau ada manusia yang mengira dirinya pasti bisa menjamin masa depannya, pasti bisa menjamin keluarganya, pasti bisa mendapatkan rezeki yang sangat banyak, berarti dia lupa fitrahnya. Manusia sejak awal fitrahnya tuh alaq, nempel, bersandar, butuh kepada sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ayat-ayatnya luar biasa. Kaum kafir Quraisy ketika mendengar ayat-ayat ini, mereka tahu, oh saya ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari Muhammad itu, tidak mungkin. Oh Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kok bisa tahu kalau manusia itu proses awalnya adalah alaq, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Itu sulit. Untuk orang yang nggak pernah mengenyam pendidikan baca tulis, masa bisa tahu perkara seperti itu? Ya, maka orang-orang kafir Quraisy yang terpelajar tahu betul memang Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kalimat akram dari kalimat karam, artinya mulia. Akram itu yang paling mulia. Antum perhatikan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum 'ala katsirin mimma khalaqnahu tafdila." Kita telah muliakan Bani Adam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam adalah dengan ayat ini, ayat yang di surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram. Manusia itu akan mulia kalau belajar. Manusia tanpa ilmu, maka hasilnya akan antum lihat di ayat-ayat berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia dan akan memuliakan Bani Adam dengan cara Iqra, dengan cara belajar. Tidak ada cara lain. Ya. Kalau antum ingin anak antum hidup mulia, suruh belajar. Ya. Kalau antum sendiri ingin hidup dengan mulia, antum harus belajar. Sehingga antum menyadari hakikat perkara dunia, hakikat perkara akhirat, hakikat seorang suami, hakikat seorang istri, hakikat seorang anak, hakikat seorang tua. Itu kalau antum menemukan hakikat setiap peran dalam hidup, antum akan mendapat kemuliaan. Jadi manusia yang mulia tahu kapan bersikap, tahu kapan bicara, tahu kapan diam, tahu kapan harus keluar rumah, tahu kapan harus pulang, tahu kapan harus mengabarkan, kapan harus tidak, kapan harus telepon orang tua, kapan harus tidak. Itu semua orang-orang yang berilmu yang bisa. Adapun orang yang hanya mengandalkan hidup bersama hawa nafsunya, pasti keputusannya serba salah. Ngomong serba salah, ya bertindak serba salah. Bangun tidur aja udah salah. Mau tidur salah, ngapa-ngapain serba salah karena nggak punya ilmu. Ya, mau uang sebanyak apapun kalau tidak punya ilmu dia akan menjadi manusia hina. Di mana-mana akan menjadi orang-orang yang terhina, dibohong-bohongin orang, diakal-akalin orang, dihinakan orang. Ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya. Jadi belajar, proses belajar mengajarkan kepada kita semua ilmu Al-Qur'an dan Sunnah itu sumber kemuliaan manusia. Semakin manusia dekat dengan Quran dan Sunnah, semakin dia akan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan manusia. Sudah nggak pakai hitungan harta lagi. Orang kalau sudah punya pengetahuan terhadap Al-Quran dan Sunnah, dia akan terhormat dimanapun dia berada. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Quran dan Sunnah pengetahuan yang belum pernah manusia ketahui. Contoh apa? Contohnya misalnya makan perlahan. Ya. Di dalam ilmu medis, ya, bahwasanya manusia supaya
lambungnya kuat sampai usia tua, kuncinya sederhana, makannya pelan-pelan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah ngajari makan menggunakan berapa? 3 jari. Itu bukan intinya 3 jari. Maksudnya adalah sedikit demi sedikit. Karena butuh proses. Sehingga hormon-hormon itu aktif tepat pada waktunya. Tapi anak-anak yang sejak kecil makannya langsung banyak, langsung besar. Ya, porsinya besar-besar. Nanti ada yang terlambat perkembangan hormonnya, ada yang terlambat. Atau lambungnya bermasalah. Maka itu ilmu-ilmu yang orang sadar setelah berapa ribu tahun jadi profesor, bikin laboratorium, tidak perlu susah-susah. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu itu dengan Quran dan Sunnah menjadikan manusia itu akan hidup dengan sehat, hidup dengan baik. Ya, itu salah satu contoh. Banyak sekali ilmu Nabi SAW yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan ilmu manusia yang terungkapnya setelah 1000 tahun kemudian. Allamal insana ma lam ya. Manusia akan mulia, manusia akan menjadi berarti, bermakna hidup di masyarakat kalau berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalla, nah sebaliknya, innal insana la yadgha. Manusia tadi bicara kalau manusia berilmu, kalau tidak ada ilmunya, ya pasti wataknya itu kalla innal insana la yadgha. Lam itu taukid di sana. Pasti dia akan melebihi batas. Manusia itu secara fitrah akan melebihi batas. Contoh, seorang yang sudah berani berzina itu pasti akan berzina lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6 terus, nggak bisa berhenti. Manusia memang seperti itu. Ya. Manusia kalau ngikuti hawa nafsu makannya nggak cukup 1 piring, pasti piring kedua, piring ketiga, piring keempat, makan sehari nggak ada selesainya. Manusia kalau sudah hobi begadang, nggak menggunakan waktunya dengan kalau buat ibadah, alhamdulillah. Tapi coba-coba begadang, nggak tidur 1 jam, nanti tambah malam nggak tidur sama sekali. Manusia wataknya kayak gitu, menggali hawa nafsu tanpa ada batas, tidak ada batas. Antum melihat orang yang merokok ya, awal merokok itu batuk-batuk biasanya, batuk-batuk sehari aja nggak ada sebatang. Sudah bisa 1 nanti 2, sudah bisa 2 batang nanti 3 batang. Terus manusia memang kayak gitu. Wataknya kalau tidak berilmu pasti akan yadgha, dia akan melebihi batas dirinya, rusak. Dia akan merusak dirinya sendiri. Ya. Awal seorang kenal dengan nonton YouTube misalnya, nonton video drama atau video sehari mungkin sebentar 5 menit. Nanti akan bertambah 10 menit, besoknya 30 menit, besoknya 1 jam terus, tambah sehari-hari nonton HP terus. Nah, itu manusia. Kalau tanpa ilmu, karakter manusia itu ya pasti melebihi batas. Ya. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus. Terlebih lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia punya duit. Manusia kalau istaghna, kalau punya uang, itu kecenderungan melebihi batasnya jauh lebih besar dibandingkan orang yang nggak punya uang. Ya. Ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ar-raj'a. Satu-satunya obat supaya orang itu mau berhenti dari hawa nafsunya, ya, yang tidak bisa dikendalikan adalah ingat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Cuma itu obatnya. Kalau dia jarang ingat kematian, maka manusia akan terus melebihi batas. Ya. Mobil tidak cukup 1, 2, 3, 4, 5 terus, rumah tidak cukup 1 terus, harta akan ditumpuk terus. Memang karakternya kayak gitu manusia. Dari sananya begitu. Ya, tidak pernah puas. Yang pasti melebihi batas. Obatnya adalah banyak-banyak mengingat kematian. Ya, obatnya adalah banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha. Nah, ini kisah tentang Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bagaimana orang kalau sibuknya cuma dengan perdagangan, dia nggak akan pernah sempat untuk melihat kebenaran. Kan kita sudah sampaikan di surat At-Takatsur, ya, bahwasanya dakwahnya kaum kafir Quraisy itu kepada orang Mekah, jangan dengarkan Muhammad, sudah urusan perdagangan kalian aja.
fokus dagang baik, fokus kerja, orang yang ngurusi Muhammad itu ben baik. Kalau orang dua anak lanang kok berampung dapat urusan. Ya, kamu fokus kerja, kamu fokus dagang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkritik mereka. Orang kalau fokusnya cuma dengan uang saja, bagaimana pendapatannya bertambah. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha. Sudah ada contohnya. Contohnya adalah Abu Jahal, ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Jadi kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di dekat Ka'bah. Ya, salat di dekat Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengumumkan kepada seluruh penduduk Quraisy, kalau ada yang lihat Muhammad salat, bilang sama saya. Tidak boleh yang namanya Muhammad salat di dekat Ka'bah. Padahal Ka'bah itu mereka ngakuin tidak Ka'bah itu punya siapa? Punya Allah SWT. Nabi memang di situ lagi nyembah siapa? Kok nggak boleh? Kan aneh kan? Nggak masuk akal. Sudah orang kalau sudah ininya penuh dengan uang, kepalanya cuma tentang harta itu buta mah. Dia nggak akan pernah bisa melihat kebenaran. Kenapa Muhammad dilarang? Dia lagi nyembah Ka'bah yang punya Allah, Muhammad nyembah Allah. Masalahnya di mana? Tapi mereka buta. Abu Jahal dan kawan-kawannya itu buta semua karena sibuk dengan apa tadi? Perdagangan. Urusannya cuma duit. Ya, bisnis. Usaha bertambah. Jam sekarang istilahnya THR. Jam sebelum THR, morning THR ngasuk THR terus. Mereka akan pernah lihat kebenaran. Mereka akan buta, tidak pernah bisa melihat kebenaran. Nabi SAW tidak berbuat salah. Muhammad itu tidak berbuat salah. Dia di dekat Ka'bah, nyembahnya yang punya Ka'bah. Masalahnya di mana? Gak ada. Ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda itu lurus. Bagaimana bisa Abu Jahal tidak bisa lihat yang lurus? Muhammad itu tidak berbuat salah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Nabi SAW tidak pernah mengajak sesuatu yang tidak benar, mengajaknya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasriyah. Itu ada kisahnya juga. Kata Abu Jahal, kalau seandainya Muhammad masih sholat di dekat Ka'bah, sampaikan kepada saya, la ata'anna unuqahu. Nanti pas lagi sujud tak injak nanti kepalanya supaya nggak bisa bangun. Itu janjinya Abu Jahal. Ya. Tapi dibalas Allah Subhanahu wa taala di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in fa'al, kalau benar-benar dia lakukan, la akhadhathul malaikah wa hum yanturun. Semua penduduk Mekah akan melihat malaikat turun mencabut nyawanya Abu Jahal dan semuanya akan lihat. Kalau sampai berani injak kepala saya lagi sholat, yang balas malaikat akan turun sendiri, kemudian dicabut nyawanya saat itu juga, dan penduduk Mekah akan lihat semua. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Jadi berita itu sampai ketika Abu Jahal mengancam begitu, sampai beritanya kepada Nabi SAW. Beliau menjawab, tunggu aja. Kalau benar saya sholat kemudian dia lakukan itu, kalian akan lihat sendiri malaikat turun dari langit, nyabut nyawanya Abu Jahal di depan mata kalian. Makanya nggak pernah terjadi. Ya. Bahkan dibalas Allah Subhanahu Wa Taala, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau Abu Jahal tidak berhenti bersumpah seperti itu, lanasfa'an bin nasiyah. Nasfa' itu kami cabut, ya, kami cabut rambutnya itu diseret. Nasiyah ini ujung dahi, ya, ujung dahi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ya. Itu yang dikatakan Abu Jahal itu sudah dusta. Dia tahu salah, Abu Jahal itu tahu salah. Bagaimana ngelarang Muhammad nyembah Allah di Ka'bah? Salahnya sebelah mana? Berarti yang dusta kan Abu Jahal. Abu Jahal sudah dusta, salah, maka kita akan cabut nanti. Ya, kita akan cabut dengan cara yang menyakiti. Betul, wafatnya Abu Jahal sangat menghinakan. Ya, di perang Badar, wafatnya Abu Jahal sangat dibunuh oleh budak-budak yang dulu sering dihinakan oleh Abu Jahal. Lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Suatu hari betul Abu Jahal pernah nantang. Jadi setiap hari itu selalu ada kisah Nabi Muhammad dan Abu Jahal itu setiap hari. Setiap hari itu selalu ada obrolan, entah tantangan, entah apalah. Suatu hari Abu Jahal melintas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi salat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, kamu jangan berani-berani hinakan saya. Kalau kamu hinakan saya sekarang,
nanti yang akan membalas dari langit pasukan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal cuma bisa tertawa. Mana pasukan kamu? Bima haddatsani ya Muhammad, kamu ngancam saya pakai apa? Fa inni la aktsaru minka nadiyan. Di situ kata nadiyan. Nadiyan itu pasukan, ya. Orang-orang yang kalau dipanggil pasti ngumpul, ya. Saya tuh pasukannya lebih banyak daripada kamu di Mekah ini, saya penguasa. Kalau saya panggil semua orang kumpul, kamu panggil nggak ada yang kumpul, ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bi nasiyatin kadhibatin falyad'u nadiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggil pasukanmu hai Abu Jahal. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniya. Kamu berani manggil orang Mekah kumpul untuk menyiksa Muhammad, sanad'u zabaniya. Kami kirim malaikat dari langit saat itu juga, zabaniya. Malaikat yang paling keras, yang senjatanya paling menyiksa, ya. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Muhammad, jangan didengerin omongan Abu Jahal, tetap sujud, tetap salat, jangan takut dengan ancaman mereka. Wasjud waqtarib. Sujud itu kan iktirab, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqtarib di sana maksudnya apa? Diterjemah apa? Dekat. Sujud kan juga mendekat. Wasjud waqtarib maksudnya sujudnya sambil jalan, mendekat apa? Angel, ya? Ya itulah terjemah. Itu nasibnya antum belajar pakai terjemah itu kayak gitu. Ya. Wasjud waqtarib. Waqtarib di sana adalah iktsarud doa. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika salat dalam keadaan sujud. Maka perbanyak doa. Itu iktarib adalah antum banyak berdoa ketika sujud. Ya. Maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diraih ketika antum memperbanyak salat dan memperbanyak doa. Tidak perlu takut dengan hujatan orang, tidak perlu takut dengan ancaman orang, tidak perlu takut dengan orang-orang yang benci kepada antum. Selama antum berada di jalan apa tadi? Ilmu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil. Antum fokus di jalan ilmu. Orang mau mencaci antum, nggak usah didengerin, ya. Tidak perlu dengarkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintah Allah tidak perlu dengarkan ocehan Abu Jahal. Wasjud waqtarib. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak salat, dan banyak berdoa di dalam sujud-sujud kalian, ya. Kira-kira seperti itu sekelumit kisah dan faedah dari surat Al-Alaq. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita semua dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni pada bulan Ramadan ini. Dan untuk majelis kita, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.